Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, perkenalkan, nama saya Didik Maulana Kuswanto. Saya dari UPI Kampus Sumedang, Prodi PGSD Penjas, kelas 5A dengan nomor NIM 1800705 dan nomor absen 8. Nah, pada video kali ini, kesempatan ini, saya akan membahas mengenai pendidikan jasmani. Apa itu pendidikan jasmani? Fungsi pendidikan jasmani, permasalahan pendidikan jasmani di sekolah, dan landasan-landasan pendidikan jasmani. Oke, yang pertama kita bahas. 1. Apa itu pendidikan jasmani? Atau yang kita sering singkat dengan Penjas, pendidikan jasmani. Pada kata sudah terdiri dari dua kata, pendidikan dan jasmani. Kita harus bisa memaknai apa itu pendidikan dan apa itu penjas, sehingga keduanya dapat berkaitan dan sering disingkat dengan penjas, pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah sebuah aktivitas yang melatih seseorang, khususnya siswa-siswi, mulai dari psikomotor, atau dapat melatih dan mengembangkan 3 aspek sekaligus, kognitif, afektif, dan psikomotor seseorang di dalam pendidikan jasmani. Dan pendidikan jasmani di sini diawali dengan pendidikan. Kita dapat memaknainya bahwa pendidikan jasmani adalah sebuah aktivitas fisik atau sebuah gerakan yang dilakukan di dalam sebuah pendidikan, karena diawali dengan pendidikan. Semuanya berarti dilakukan secara terdidik dan sudah diberikan sesuai materinya, karena di dalam sebuah pendidikan semuanya sudah tersusun, sudah terancang mengenai materi, mengenai pembelajaran. Seperti itu. Apalagi ini pendidikan jasmani. Biasanya atau pendidikan jasmani ini berada di instansi formal, khususnya instansi sekolah, karena dengan diawali dengan pendidikan, maka Penjas ini berada di lingkungan sekolah yang menjadi mata pelajaran, di mana seluruh kegiatan olahraga dikemas di dalam Penjas, karena olahraga itu bagian dari pendidikan jasmani. Jadi seperti itu, kita melakukan aktivitas Penjas, aktivitas jasmani dengan olahraga kepada anak-anak yang sudah tersusun mulai dari kurikulumnya, silabusnya. Nah, seperti itu. Beda halnya antara Penjas dan olahraga. Nah, kita sering memaknainya bahwa keduanya itu sama, padahal keduanya memiliki perbedaan. Dari olahraga tersendiri, olahraga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selama kita merasa senang, kita berkeringat, melakukan sebuah olahraga atau sebuah permainan, itu bisa saja dikatakan berolahraga. Tapi beda dengan halnya dengan Penjas, semuanya sudah terarah, semuanya sudah tersusun. Akan beda antara materi anak kelas 1 dan anak kelas 6, karena dari pertumbuhan dan perkembangan mereka sudah jauh berbeda. Nah, seperti itu. Penjas tersendiri menjadi mata pelajaran yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak, karena di dalam pendidikan jasmani banyak sekali hal-hal yang menjadi pendorong perkembangan anak. Sudah tentu
kognitif, afektif, psikomotor, dan menumbuhkan rasa sosial yang tinggi di dalam pendidikan jasmani. Nah, mungkin itu makna dari penjas. Kita harus ingat bahwa di sini terdapat dua suku kata, pendidikan dan jasmani. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan jasmani adalah sebuah pendidikan yang menitik beratkan kepada aktivitas jasmani, aktivitas fisik, aktivitas gerak kepada anak-anak yang terdapat di lingkungan pendidikan dan semuanya sudah terarah dan tersusun. Nah, seperti itu. Itu mungkin makna dari pendidikan jasmani. Next, kita ke pembahasan yang kedua. Fungsi pendidikan jasmani bagi kehidupan. Oke, ini banyak sekali fungsi-fungsi dari pendidikan jasmani sampai si aktivitas penjas ini, aktivitas jasmani ini dibawa ke dalam sebuah instansi pendidikan. Seperti itu. Rekan-rekan semua atau seluruh orang yang menonton video ini, sampai halnya aktivitas jasmani ini dibawa ke dalam sebuah lingkungan pendidikan, karena fungsi dari penjas ini banyak sekali, khususnya bagi kehidupan. Oke, bagi anak-anak ya, di dalam aktivitas pendidikan jasmani, anak dapat berkembang dan bertumbuh fisiknya, seperti itu yang kita bimbing, kita arahkan sesuai dengan kemampuan mereka. Fungsi dari penjas ini mendorong anak-anak selain dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, juga menumbuhkan fungsi sosial yang tinggi di dalam diri anak-anak. Karena di dalam aktivitas penjas, fungsi penjas ini menuntut anak-anak untuk bersosial, berinteraksi satu sama lain. Di antara mereka tidak ada penghalang. Beda halnya ketika anak-anak sedang belajar di kelas, mereka hanya mementingkan diri sendiri. Mereka hanya menulis dan membaca, menghitung. Tapi beda halnya ketika anak-anak dibawa ke lapangan. Nah, ini fungsi dari pendidikan jasmani untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka, baik secara fisik, emosional, sosial mereka ini. Inilah fungsi dari pendidikan jasmani. Karena di dalam penjas semua komponen sudah tersusun rapi. Bukan hanya aktivitas fisiknya saja, tetapi mereka dituntut untuk berpikir. Selain fisik, mereka juga di dalam pendidikan jasmani ikut serta berpikir. Maka di dalam aktivitas penjas semuanya sudah dikemas sedemikian rupa, mulai dari aspek sosial, kognitif, afektif, psikomotor. Di dalamlah inilah fungsi dari adanya pendidikan jasmani. Apalagi untuk di kehidupan ini banyak sekali aktivitas jasmani ini, khususnya bagi orang tua, membantu memelihara kekuatan daya tahan tubuh mereka. Karena kita lihat untuk lansia banyak sekali mengalami penyakit pinggang, encok, sakit badan karena kurangnya aktivitas jasmani di dalam diri mereka. Nah, harusnya orang tua berusia lanjut sering melakukan aktivitas jasmani seperti berjalan, berlari, bersepeda untuk memelihara tubuh mereka. Nah, inilah fungsi dari pendidikan jasmani. Next, kita lanjut. Yang ketiga, permasalahan pendidikan jasmani yang sering terjadi di sekolah-sekolah. Ini banyak sekali permasalahan penjas yang sering terjadi di sekolah dasar. Yang pertama, kurang memaknai guru mengenai apa itu penjas, apa itu pendidikan jasmani. Makanya saya jelaskan tadi di awal makna dari pendidikan jasmani. Beda halnya antara penjas dengan olahraga. Menurut saya ini ada sedikit perbedaan atau ada perbedaan, karena
olahraga dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, mungkin tanpa aturan, asalkan kita senang, itu dinamakan dengan olahraga. Beda halnya ketika di dalam penjas semuanya sudah tersusun dan terarah. Nah, itu persoalan yang pertama. Yang kedua, kurang menguasai materi yang akan disampaikan. Jadi guru ini kurang memaknai atau kurang menguasai materi-materi penjas yang ada di sekolah. Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana di sekolah sampai menghambatnya aktivitas penjas yang seharusnya diberikan dan seringkali tidak diberikan. Dan yang terakhir, untuk mengatasi semua permasalahan atau permasalahan yang terakhir, seharusnya guru penjas membuat rancangan, membuat sebuah sistem pembelajaran ini yang sangat menarik, bukan CBSA. Ini seringkali kita temui di lingkungan kita. CBSA, cul budak sina anteng guruna cicing. Itulah yang menjadi pokok permasalahan. Seringkali guru menganggap remeh mengenai pendidikan jasmani. Mereka hanya datang ke lapangan, membawa bola, membiarkan anak-anak bermain begitu saja tanpa bimbingan dari mereka. Dan permasalahan yang sering terjadi, jarang hadirnya guru olahraga ketika jam pelajaran penjas. Guru hanya datang lalu memberikan tugas atau membiarkan anak-anaknya hanya bermain begitu saja, melakukan aktivitas-aktivitas olahraga tanpa adanya bimbingan dan materi yang dia berikan seharusnya kepada anak-anak. Nah, itu permasalahan yang sering terjadi di sekolah seperti itu. Seharusnya guru membuat sebuah pembelajaran agar anak-anak ini merasa tertarik ingin melakukan, karena beda halnya ketika anak kelas 1 dan anak kelas 6. Mungkin untuk anak kelas 1, kelas 2, penjas ini sering ditunggu-tunggu karena mereka merasa senang ketika berada di lapangan, karena di usia anak kelas 1, kelas 2 bermain adalah menjadi pokok utama bagi mereka. Nah, maka dengan demikian kita harus bisa membimbing mereka ketika sedang di lapangan, sedang melakukan aktivitas jasmani. Hal-hal apa saja yang harus kita berikan, yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Seperti itu. Mungkin untuk anak kelas atas sudah mulai merasa bosan. Nah, ini menjadi problem dan harus bisa mengatasinya dengan sebuah media, sebuah rancangan agar anak-anak ini harus bergerak, harus kaya akan gerakan, karena anak usia sekolah dasar dituntut kaya akan bergerak dan gerakan, seperti itu. Yang terakhir, mengenai landasan pendidikan jasmani. Nah, ini mengenai landasan apa saja sih yang melandasi penjas, sampai pentingnya penjas, sampai aktivitas jasmani ini dibawa ke dalam sebuah instansi pendidikan. Karena di dalam penjas ini banyak sekali yang tadi saya katakan, semuanya sudah terkemas di dalam penjas yang melandasi pendidikan jasmani. Karena di dalam penjas anak-anak ini dituntut untuk berpikir, dituntut untuk mengembangkan fisik, mengembangkan bakat mereka. Dan inilah yang menjadi landasan sampai akhirnya aktivitas jasmani ini dibawa ke dalam sebuah instansi pendidikan. Mengingat begitu banyak dan pentingnya pendidikan jasmani seperti yang sudah saya katakan tadi. Itulah aspek-aspek yang menjadi pendorong yang melandasi pendidikan jasmani. Kognitif, afektif, psikomotor, aspek sosial, ini semuanya sudah terkemas yang melandasi pendidikan jasmani atau aktivitas penjas sampai terbawa ke dalam sebuah instansi pendidikan. Nah, mungkin 4 pembahasan tersebut saya rasa cukup. Semoga bermanfaat bagi semua yang menonton video saya.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga dapat diambil hikmahnya. Saya Dik Maulana. Mohon pamit undur diri. Ketemu lagi dengan video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.